saya 2003 baru masuk. Jadi saya ini angkatan kedua dengan register 118. Dulu unik, saya SMP itu tahun 96 belajar pertama kali naik motor pakai racking. Lalu saya lulus SMP, saya masuk STM, SMK dulu, kejuruan. Saya masuk teknik otomotif. Jadi motor waktu itu yang saya punya buat saya bolak-balik sekolah itu sebagai bahan praktek. Lalu saya lulus SMK, saya kuliah advertising, nggak nyambung, kerja komedian. Nah, pada saat pandemi kemarin 2020 kita nggak ada kerjaan, bingung mau ngapain. Akhirnya kita ngonten YouTube apa yang saya punya, yaitu satu unit motor racking yang akhirnya konten tersebut menjadi viral pada saat saya bawa ke Raffi Ahmad, ditawar, padahal saya cuma main, tiba-tiba ditawar sama dia dan saya nggak jual. Sampai akhirnya harganya pun melambung tinggi, dan dari situlah saya fokus untuk konten YouTube saya sebagai otomotif segmennya gitu. Dan sampai sekarang image adik Jigo sebagai komedian sudah agak sedikit bergeser dengan adik Jigo yang pemain motor gitu, hobi motor. Jadi dari situ, dari satu sisi sebenarnya saya ngonten tuh tetap masih ada komedinya. Pertama, Raffi Ahmad cuma saya lihatkan ternyata dia punya cerita, dia kenangan sama motor racking. Nah, dia minta waktu, dia kasih saya waktu seminggu untuk memutuskan. Terus setelah itu saya bawa ke Denny Cagur. Denny Cagur nawarnya lebih tinggi lagi. Dari situ saya berpikir bahwa nilai motor ini ada harganya gitu. Nah, sampai akhirnya Raffi saya tidak putuskan, Denny Cagur saya tidak putuskan, sampai sekarang motornya pun masih ada. Dan dari situlah nama adik Jigo sebagai, banyak orang bilang mengenal adik Jigo yang main racking, adik Jigo yang hobinya motor, yaitu sampai sekarang melekat di saya. Sebenarnya sejarahnya mungkin orang hampir sama, semua pernah merasakan yang namanya naik racking, walaupun punya ataupun minjem ataupun cuma diboncengin. Tapi menurut saya ini menjadi sejarah bahwa melalui motor ini, racking ini, saya bisa dikenal lagi sebagai image yang baru, bukan komedian tapi sebagai riders. Ada sih beberapa, ada kok di YouTube saya, tapi yang jelas di sini dengan adanya racking saya akhirnya bisa dikenal oleh masyarakat banyak sebagai kolektor, dan di satu sisi banyak banget yang menawarkan motor-motor itu ke saya. Bahkan saya bilang saya udah nggak mau nambah motor lagi, tapi di saat menawarkan dan ternyata unitnya bagus, ya udah mau nggak mau ya kita geser dulu yang lama, baru kita beli lagi yang baru. Sekarang RX saya yang sudah ada di rumah dua. Satu saya lagi bangun lagi untuk di resto, terus ada RZR, ada RXZ, ada AR. Ya bisa dibilang 8 lah. Ini menarik ya, karena memang zamannya saya sekolah dulu itu 2 tak ini ya rame ya. Dulu belum ada Matic, belum ada 4 tak udah ada. Cuma pada saat itu 2 tak tuh kayak cowok banget, apalagi kita seneng hobi. Memang motor itu diidentikan dengan motor jambret, motor copet, motor kriminal lah. Nah, sekarang tugas saya sebagai anak motor mengkampanye, mengedukasi, ingin merubah image yang mana racking tadinya motor jambret menjadi motor baik. Dan itu sudah saya lakukan 2 tahun ke belakang. Motor tersebut saya pakai buat ngantar beras pondok Hafiz Quran, yang mana berasnya itu dari teman-teman komunitas patungan. Kita beli, ada kok di konten saya juga, kita beli berasnya, kita bagikan ke pondok pakai motor racking. Setelah kita turunkan motornya ke pondok, kita ajak adik-adik penghafal Quran untuk naik motor racking. Karena mungkin motor tersebut eranya di tahun 2000-an, anak tersebut, anak pondok-pondok itu nggak tahu ini motor apa, dan mereka merasa bahagia di saat diboncengin. Nah, sebenarnya yang menjadi legend adalah di saat motor ini sudah tidak diproduksi. Kesulitannya adalah di saat kita mencari spare partnya, karena dari Yamaha sendiri sudah tidak mengeluarkan spare part, dan akhirnya sekarang Yamaha cuma mengeluarkan spare part motor-motor sekarang, dan akhirnya kita nyari ya bisa dibilang agak sedikit susah, sekalinya ada mahal, karena memang yang punya cuma dia. Itu kelihatan dari teman-teman sekarang menjadi
pengumpul barang-barang antik dari RX. Jadi sebenarnya saya mungkin banyak yang baru tahu juga kalau saya itu adalah baru main motor. Banyak yang tahu karena memang pada saat saya main motor di tahun 2000-an itu belum ada media sosial kan. Nah, pada saat saya masuk kuliah 2002, KCDJ muncul. Lahirlah KCDJ King Club Jakarta. Saya 2003 baru masuk. Jadi saya ini angkatan kedua dengan register 118. Nomor anggota saya 118 yang sekarang sudah menginjak 1.500 anggota. Nah, dari KCDJ nama saya besar karena saya belajar nge-MC di situ. Saya belajar ketemu banyak orang di situ dan banyak ilmu yang saya dapat dari KCDJ. Jadi mungkin banyak yang belum tahu bahwa saya memang adalah pecinta ranking dari tahun 2000-an. Nah, terus sampai akhirnya nama saya pun dikenal sekarang, image-nya adalah Ade sebagai pecinta ranking, bukan Ade sebagai komedian lagi.